Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kabarnya Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya Masya Allah. Ini gejolaknya luar biasa nih Ustadz di beberapa hari belakangan ini yang boleh dibilang menggoncangkan dunia lah Iya, ibaratnya ya. betul. Tapi apakah ini akan dibahas nanti Ustadz? Apakah juga nanti goncangannya masuk ke diri kita pribadi juga Iya. nantinya? Nah kita akan bahas di pagi hari ini Ustadz insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau ngajak terlebih dulu untuk Anda boleh menyiapkan pertanyaannya dari sekarang terkait dengan topik kita dari Ramadan ke realitas dunia yang bergejolak. Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami 0511 32511562 dan juga di 0811 40976 ataupun juga di 0811 5111410 dan di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan Anda bisa kirim komentarnya dan juga di RRI Digital di aplikasi. Silakan kita ajak Anda. Dan kita dengarkan terlebih dulu pengantar yang disampaikan Ustadz Fahmi Riyadi pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini pada hari Sabtu 28 Maret 2026 kita bisa bersua lagi di kegiatan kuliah subuh kerjasama antara Pro 1 RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah dari Ramadan ke realitas dunia yang bergejolak. Kita sudah sama-sama mengalami bahwasanya di bulan Ramadan 1447 Hijriah kita lalui secara bersama-sama, terus juga kita berhari raya lewat juga, dan walaupun ada sedikit gejolak juga antara perbedaan awal Ramadan dengan awal Syawal, akan tetapi tentu itu tidak mengurangi ibadah kita di bulan Ramadan. Berikut juga persaudaraan kita antara sesama Muslim di dalam merayakan Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Memang ada yang beridul fitri di hari Jumat tanggal 20 Maret, ada juga yang 21, mungkin ada juga yang 17 ya. Kalau kita perhatikan di media sosial itu memang ada ramai terutama terkait tentang metode penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal. Tapi yang jelas semua itu sudah kita lalui secara bersama-sama. Alhamdulillah ujian di bulan Ramadan telah juga dapat kita selesaikan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa masih bersilaturahmi semenjak kita berhari raya di tanggal 20, ada yang 21 atau juga mungkin ada yang di tanggal 19. Yang jelas kalau kita kembali ke Idul Fitri itu sendiri ya, konsep Idul Fitri itu sendiri kan mungkin banyak yang menafsirkan bermacam-macam. Ada yang bermakna kembali ke fitrah, atau ada juga yang mengatakan kembali keadaan semula seperti makan minum. Memang secara kebahasaan Id itu artinya kembali ya, atau merayakan, dari kata-kata ada ya'udu atau audah, audatun, adatun itu memiliki akar kata yang sama yang berarti kembali atau berulang, sementara fitri itu dari kata-kata fatara atau fitrah
yaitu penciptaan asal atau fatara itu menciptakan, seperti kepenciptaan semula ya. Makanya kemudian ada juga yang mengatakan Idul Fitri itu kembali kepada penciptaan semula. Kita memang diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Ada juga kata-kata iftar itu fitrah juga. Kenapa iftar makan itu dianggap fitrah? Karena fitrahnya manusia itu makan, fitrahnya manusia itu minum, fitrahnya manusia itu adalah tidur. Maka Idul Fitri itu kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia biasa yang dirancang oleh Allah tidak bisa tidak makan. Fitrahnya manusia yang dirancang oleh Allah tidak bisa tidak minum, tidur. Kalau itu kita langgar, maka kita tidak lagi bernama manusia, mungkin makhluk yang lainnya. Maka semuanya mungkin memiliki kesamaan. Ada yang mengatakan kembali ke fitrah, ada yang juga mengatakan kembali kepada asal kita makan dan minum sebagaimana biasanya. Tapi fitrah manusia yang paling mendasar sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam bagian ayat itu, Alastu birabbikum, kata Allah ketika kita masih di alam ruh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita semua menjawab qalu bala syahidna. Ya, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami mempersaksikan itu. Dan ini adalah fitrah yang paling dasar. Nah, maka kembali ke fitrah kita di Idul Fitri, kita kembali menyadarkan diri atau sadar diri bahwasanya kita ini bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati Ramadan, maka kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di mana di dalam hidup ini kita senantiasa menghadirkan Allah, sehingga aktivitas kita dikuasai oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan kita menyadari itu sehingga segala apa yang kita lakukan senantiasa berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah, dengan apa yang dilarang Allah, dan kita semua sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang kita didapati, yang kita pelajari selama bulan Ramadan sampai kita merayakan Idul Fitri. Nah, namun di tengah bulan Ramadan juga dan sampai sekarang ini kita tentu mendengar berita atau informasi, misalnya di tanggal 28 Amerika dan Israel itu tiba-tiba mengadakan serangan ya di bulan Maret itu terhadap Iran, pengeboman yang menyebabkan kematian petinggi besar Iran, Ayatullah Ali Khomeini, yang menyebabkan kemudian Iran memberikan balasan yang sampai sekarang itu tidak ada habisnya. Ini sudah memasuki hari yang mungkin yang ke-30-an ya. 30-an perang, dan itu tentu mengakibatkan dampak yang luar biasa walaupun peperangan itu terjadi di Timur Tengah sana. Karena sebagaimana yang kita ikuti juga, Iran bukan hanya kemudian menyerang balik pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah, tetapi terus-terusan juga menggempur Israel. Kilang-kilang minyak itu kemudian juga rusak parah, yang untuk menyembuhkan kembali itu atau merevitalisasi kembali itu memerlukan waktu mungkin sampai 5 tahun. Dan juga terjadi semacam penutupan selat yang Hormuz itu yang mengakibatkan kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah itu tersandra, tidak bisa melewati, dikarenakan Iran terutama terhadap Amerika dan sekutunya tidak mengizinkan kalau mereka lewat itu akan dibombardir. Dan itu tentu mengguncang dunia, karena kita semua tahu energi terutama BBM ini berapa persennya itu berasal dari Irak, dan sementara juga di Rusia katanya itu menutup untuk menjual minyak ke Eropa, sehingga terjadi gejolak dan peperangan ini
tentu juga akan berdampak di kita di Indonesia. Kenapa kita juga berdampak mulai dari di tengah Ramadan sampai sekarang? Disebabkan oleh Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, tidak memproduksi minyaknya sendiri, tetapi juga mengimpor dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah. Dan sementara sampai sekarang Indonesia belum diizinkan kapal Pertamina untuk mengangkut minyak sampai di kita. Nah, dampaknya mungkin sekarang belum terasa. Karena apa? Mungkin persediaan bahan bakar energi itu masih ada. Tetapi nanti tunggu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau peperangan ini terus berlanjut, krisis transportasi untuk mengangkut bahan bakar itu terus juga berlanjut, maka akan terjadi krisis energi. Nah, kalau krisis energi ini terjadi terutama di Indonesia, ini akan mengakibatkan mungkin inflasi, di mana barang-barang naik dan kebutuhan pokok juga naik, menyebabkan kita terutama masyarakat miskin itu akan kesusahan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok, disebabkan mata rantai yang saling berkaitan. Misalkan BBM itu untuk keperluan transportasi, sehingga mengangkut barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu memerlukan biaya yang tinggi. Sekarang ini saja misalkan yang simpel saja, misalkan pakai Gojek. Nah, kalau kita membeli makanan tentu harganya itu berbeda sudah, karena ongkos biaya mungkin dari Kayu Tangi sampai ke sini saja itu berapa untuk memerlukan bahan bakar minyaknya. Nah, ini salah satu kasusnya saja, belum lagi barang-barang yang lain yang mungkin dibawa dari Jawa, mungkin dibawa dari Sumatera dan seterusnya, dan itu menyebabkan konsumsi kita terutama bahan-bahan pokok itu melambung tinggi. Dan pemerintah mungkin tidak mungkin mensubsidi terus-terusan, APBN akan membengkak dan menyebabkan tentu negara kita bisa kolaps juga. Apalagi sekarang ini masyarakat meributkan perihal dana yang banyak sekali untuk memberi makan pelajar-pelajar di Indonesia yang dikenal dengan MBG. Dan ini tentu juga menyebabkan gejolak yang parah, walaupun peperangan itu terjadi di Timur Tengah sana, tetapi dampaknya tentu akan terasa di kita. Dan kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 itu mengingatkan bahwasanya kita ini hidup tidak stabil terus, tidak akan mudah terus, walaupun kita tidak terlibat di dalam peperangan, misalkan tentu akan senantiasa ada ujian. Ujian itu baik secara individu, baik terhadap masyarakat, atau secara nasional bangsa kita akan dikenai juga. Maka di dalam ayat Al-Qur'an 155 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, atau Allah berfirman, niscaya aku akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf itu ketakutan, walju itu kelaparan, wanaqs minal amwal kekurangan harta, krisis jiwa artinya banyak orang-orang yang meninggal, dan juga buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Oleh karena itu beri kabar gembiralah bagi orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian. Karena apa? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, ujian itu tentu adalah bagian dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan memberikan kita ujian. Yang tidak ada ujian itu adalah di akhirat nanti. Maka di dalam menghadapi ujian ini, yang paling mendasar tentu kita memiliki sikap yang pertama, bahwasanya hidup ini tidak akan pernah stabil. Kita tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tenang selamanya. Misalnya kita dilahirkan di dalam keluarga kaya misalkan. Tetapi walaupun kita memiliki kekayaan,
pasti akan ada ujian. Orang tua kita meninggal, sementara kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta, dan akibatnya itu bisa berdampak kepada jatuh miskin. Di mana-mana akan ada ujian, baik individu ataupun juga masyarakat, dan kita ini diuji dalam skala nasional. Pemerintah kita tadi, walaupun peperangan itu terjadi di Timur Tengah, gejolaknya membara di sana dan sampai sekarang masih saling bom-membom. Amerika dan Israel itu sudah ribuan membom Iran, dan Iran juga menyerang balik, dan dampaknya tadi bukan hanya ada di sana, tetapi juga krisis menyeret seluruh negara yang ada di dunia, apalagi yang tidak memiliki sumber-sumber energi. Dan itu sangat luar biasa. Yang sekarang ini negara-negara itu sangat kekhawatiran. Karena apa? Ini adalah yang paling mendasar, terutama bahan bakar. Maka pemerintah pun kemudian memberikan semacam solusi siasat, misalnya bagi para pekerja, pelajar, untuk mengurangi aktivitas di luarnya, misalkan WFH, ya bekerja dari rumah, atau WFA, bekerja dari mana saja, ya itu kan. Mungkin ada juga yang berkata jangan WFA-nya kalau bisa jangan di hari Jumat karena itu menjadi liburan panjang, itu kan. Kalau bisa di hari Rabu atau di hari apa, di tengah-tengah. Nah, mungkin ini ada salah satu solusi untuk menghemat, akan tetapi itu dampak juga kemana-mana. Pemerintah sendiri itu agak kebingungan kalau diterapkan WFH kepada pelajar, sementara program MBG misalkan jalan, bagaimana untuk mensiasati ini. Ini kan mengalami dilema ya untuk melaksanakan itu. Satu sisi kita ingin menghemat energi, satu sisi yang lain itu akan terjadi pemborosan karena ini dianggap tidak bisa di stop sama sekali karena memerlukan tenaga yang jutaan di dalam melayani kebutuhan para pelajar. Kembali lagi bahwasanya berdasarkan ayat surah Al-Baqarah itu tadi, kita itu tidak akan pernah hidup stabil. Karena dunia ini bukan tempat ketenangan yang sejati ya. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Mulk ya ayat 2, di sana Allah memfirmankan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan atau membuat kita mati, menciptakan agar kita hidup, yang menguji kamu di mana di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan begitulah kita sebagai umat muslim senantiasa memandang kehidupan dunia ini. Artinya kita memang harus siap sedia menghadapi kenyataan, dan tentu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk menyiapkan diri di dalam menghadapi itu semua. Jadi baik membuat perencanaan, pemikiran, bahkan yang paling mendasar adalah kita dianjurkan untuk tetap stabil, untuk tetap bersabar di dalam menghadapi kehidupan dunia yang sekarang ini bergejolak, dan tentu itu akan berdampak kepada kita. Jadi keimanan kita itu diharapkan tidak goyah ketika dunia ini tidak baik-baik saja, karena kita sadar memang dunia ini adalah medan ujian. Nah, kita kembali ke bulan Ramadan, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh para penceramah di Ramadan itu adalah tujuannya menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Yang kita sadari inti dari takwa itu adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tanpa ada kesadaran itu mungkin ketakwaan tidak bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu dengan meyakini, dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, maka kita juga meyakini janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saja barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki
yang tidak disangka-sangka yang berasal darinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tolak. Maka Ramadan ini sebenarnya modal kita. Jangan sampai dunia bergejolak kita juga mengalami goncangan-goncangan. Goncangan itu baik secara individu, emosi kita tidak stabil, kita cenderung menyalahkan terjadinya peperangan, kita juga menyalahkan pemerintah, sementara kita sendiri hidup tanpa ada kompas, tanpa ada arahan, tanpa ada komando yang menyebabkan kita mengalami keterseretan secara emosional. Nah, oleh karena itu di dalam menghadapi permasalahan ini, tentu Ramadan yang sudah kita lewati, Lebaran yang sudah kita lewati, itu menjadi modal kita di dalam menghadapi realitas kehidupan dunia yang sedang bergejolak ini. Jangan sampai keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tergoncang. Nah, oleh karena itu setelah Ramadan berlalu, ya, tentu kita jangan sampai meninggalkan amalan-amalan, terutama ibadah yang sudah kita lalui, yang sudah baik, itu kita tinggalkan, tetapi kita tetap membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat, tetap memperdalam Al-Qur'an, tetap mempertahankan akhlak yang baik. Jangan dibiarkan kegaduhan yang ada di dunia lain yang walaupun juga berimpas kepada kita di negara Indonesia ini turut mengguncang hati kita, turut menyebabkan kita kehilangan arah dan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang, tetap menghadapi semua yang ada di dunia ini, masalah yang ada kita hadapi itu dengan penuh kesabaran. Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar kepada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin ini saja pengantar dari tema di pagi hari ini, yaitu dari Ramadan ke realitas dunia yang tengah bergejolak. Terima kasih Mas Fadli. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama bahwasanya gejolak-gejolak ini terjadi. Bagaimana cara kita agar tetap bertakwa dan juga tetap menebalkan keimanan kita pastinya Ustadz. Ya. Baik, Ustadz, kita akan terima telepon di beberapa line yang kita sediakan. Kita ke 562 terlebih dulu, sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas dari. Ada Pak Masri di Jorong, silakan Pak Masri. Ada yang mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minna aidin faizin Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Begini Ustaz. Ini kan kita kan sudah kembali sama Ustaz. Nah, ini kan sudah ulang sudah kita sudah kembali, kita lagi sudah. Nah, mereka sudah habis sudah dibakar, intinya sudah kembali. Nah, tetapi begini Ustaz, begitu sudah Ramadan berlalu, nah gawian yang keada kekaruan, kalau bahasa agama keji mungkar, Ustaz. Nah, itu mulai lagi tidak memikirkan yang tidak, ya maksudnya yang kesimungkan kada kebaikan itu dimulai lagi, misalnya korupsi kah, mereka kerja itu bagaimana, karuan dimulai lagi. Nah, tidak dia mengamalkan ibadahnya untuk menuntut kebaikan kepada Allah Ustaz. Nah, itu bagaimana yang kembali lagi, mulai lagi gawean yang kada baik itu dimulai lagi. Iya. Nah, itu aja minta menjalani. Makasih Mas Fadli. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari kawasan Jorong. Kita ke Pak Muas, Ustadz di Banjarmasin sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Muas. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli. Baik, silakan Pak Muas. Mohon maaf lahir dan batin dulu kita ya. Nggih. Taqabbalallahu minna wa Sama-sama. minkum. Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Amin ya rabbal alamin. rezeki banyak, Amin. barokahnya selalu beriringan dengannya. Itu Amin. aja, mohon maaf Mas Fadli. Silakan. Untuk Mas Fadli juga, Siap. keluarga Mas Fadli dan seluruh staf RRI Banjarmasin. Siap, Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengangkat Al-Baqarah ayat 156 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan ayat 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang berikutnya mohon izin Mufasir mengangkat sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang berkaitan dengan ayat 5657 ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sebaik-baik pahala ialah dua pemberian yang seimbang dan tambahannya. Dua pahala yang seimbang adalah pujian dan rahmatnya, sedangkan tambahannya adalah hidayahnya. Nah, itu aja Ustaz pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas dari kawasan Banjarmasin sudah menambahkan juga, dan mungkin nanti bisa ditanggapi juga Ustadz ya untuk Pak Muas tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Kita ganjilkan menjadi 3 Ustadz. Di 562 sudah kembali berdering. Kita coba sapa terlebih dulu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mutiara pagi, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya. Dinda dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara. Siap, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah bisa dapat jaringan. Siap, alhamdulillah. Silakan Bunda Hani sebelum terputus nanti. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kita telah melalui ujian-ujian di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Amin. Ya. Silakan. Ini kemarin saya bertanya, niat saya muhasabah diri Pak Ustaz ya. Niat tulus itu saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjalankan itu silaturahim bersama keluarga dan teman-teman. Baru saya keluar rumah itu Pak Ustaz, saya muhasabah diri itu saya niat tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat kemarin saya itu Pak Ustaz. Saya muhasabah diri. Saya melakukan ini muhasabah diri untuk memperbaiki diri, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustaz. Apa yang telah diberikan pada saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu petunjuk. Itu yang pertama Pak Ustaz, saya mau pencerahannya. Dan kedua, mengapa ini gejolak dunia sekarang ini Amerika dan Irak itu Pak Ustaz. Tetapi gejolak dunia sekarang ini Pak Ustaz itu terlalu banyak gejek-gejek itu yang tidak bermanfaat mereka lakukan. Mengapa kita tidak muhasabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah-musibah yang terjadi ini kita tidak muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan agar dunia tidak mendapat gejolak-gejolak itu. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz?
saya Ya. telah diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini umat muslim. Tetapi gejolak ini Pak Ustaz zaman sekarang ini gadget. Itu yang mereka lakukan. Tidak memohon kepada Allah supaya dunia ini, umat ini tidak terpengaruh dengan melakukan yang tidak bermanfaat itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dan saya punya keyakinan kita tidak berpikir yang tidak bermanfaat. Kita memegang gadget itu, HP itu. Ya. Saya diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan saya muhasabah diri untuk keluargaku jangan terpengaruh. Ya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik. Dinda apabila salah pertanyaan saya, Oke, mohon dimaafkan Dinda. Ya, baik. Mudah-mudahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diperdalamkan. Amin. Ya Mohon Rabbal Alamin. pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ustaz. Iya, baik. Panjang umur dan Dinda juga sehat Iya. selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.